Berapa persen kira-kira? Sedikit sekali, ada yang jawab 1%. Saudara, begini aja. Waktu saudara libur, coba saudara baca agak teliti lah, nggak usah terlalu teliti. 4 Injil saja. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Baca dalam apa? Coba saudara keluarkan semua ayat. Tapi kalau ada yang double jangan dihitung dihitung lagi. Kan banyak penulisan mereka double bukan kesaksian Tuhan Yesus. Nah, cari yang cuma satu-satu kali. Keluarkan semua ayat dan hitung tentang berapa kali selama Yesus hidup di dunia dia ada di bait suci atau di sinagog. Ini yang harus gereja tahu. Ketika Pak Peter, Ibu Yani memberi tema on fire, itu dari Roma 12 ayat yang ke-11. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan, dan jangan lemah, giatlah kamu. Lalu saya tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu itu, kenapa milih tema itu? Jawabannya karena rindu supaya anak-anak Tuhan di batu tulis ini tahu bahwa harus ada roh, ada api yang menyala dalam hidup kita. Wah, itu setuju sekali, itu bagian kami dalam pelayanan. Saudara kan kaget kalau saudara bongkar 4 Injil, ternyata 10 jari tangan kita, jangan jari kaki dilibatkan, 10 jari tangan kita saja masih lebih untuk menghitung kegiatan Tuhan Yesus selama dia hidup di dalam bait suci dan sinagog. Berarti 99, sekian persen dia on fire di luar sistem. Catat kata ini baik-baik. Saya tidak berharap atas nama Tuhan berkata, Tuhan Yesus pun tidak berharap saudara cuma on fire di gereja. Maaf, kalimat apa yang paling tepat untuk kita katakan kepada orang Kristen yang hanya on fire di gereja? Siapa bisa jawab? Jago kandang. Itu kata jelek sekali, tapi itulah model 99% gereja. Kalau di gereja, wah, kayak mau makan setan saja, lompat, teriak, haleluya, wah, sudahlah. Begitu kita keluar, apa yang terjadi? Saudara, ini cuma cerita saja. Saya akan mulai ajak saudara sederhana sekali memikirkan. Semua yang dikerjakan Tuhan Yesus itu bukan untuk program dan fasilitas. Catat ya. Semua yang dia kerjakan bukan untuk program atau acara dan fasilitas. Semua yang dia kerjakan untuk orang. Untuk orang. Saya percaya sampai pada kalimat ini pasti muncul di benak saudara. Ya, tapi bagaimana caranya? Oke, saya beri beberapa ilustrasi dulu. Saudara kenal seorang yang punya pabrik sepatu. Begitu dia tiba di suatu kota yang baru, dia belum pernah ke sana, dan kota itu ramai, banyak penduduknya. Yang muncul apa di benak orang yang punya pabrik sepatu di kota yang dia belum pernah pergi itu? Lihat orang banyak itu, ayo cepat mikir apa? Muncul apa di benaknya? Ya pasti mikir bisnisnya, ini aku buka toko di sini atau aku buka pabriknya. Oke? Yang berikut, kalau saudara seorang penjahit, saudara punya toko jahit yang hebat, penjahit yang terkenal, tailor yang terkenal, sama pertanyaan. Kalau saudara pergi ke suatu tempat dan saudara lihat pasti ada penjahit apa di sini. Begitu lihat kota itu ramai, wajar kalau berpikir, bagaimana caranya aku bisa buka suatu di sini. Sama dengan semua orang, sesuai dengan konteksnya, profesinya, dan hati. Lalu kalau orang Kristen harusnya bagaimana? Mari kita buka Matius 14 ayat yang ke-14. Jadi kalau hati orang Kristen bagaimana? Supaya kerinduan Bapa untuk semua orang diselamatkan itu terjadi dalam hidup kita.
Matius 14 ayat yang ke-14. Jadi kita akan lihat bagaimana supaya on fire, bagaimana supaya api itu menyala. Jangan duduk di atas kompor, lain cerita kalau begitu. Oke? Inilah yang buat kita bisa on fire. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi begini pertanyaannya, kalau saudara melihat ada orang banyak, pasti ini di luar gereja bukan ya, bukan dalam gereja, yang muncul di hati saudara itu apa? Oke, saya cuma cerita. Tadi begitu saya turun, ada 3 orang yang saya harus urus. 1 tukang parkir di depan. Oke, saya akan cari waktu karena saya 3 hari di sini. Yang kedua, penjual makanan di ujung kiri gereja. Jadi saya begitu turun, saya punya target 3 orang itu. Selama 3 hari saya harus jamah mereka. Yang ketiga, tukang parkir pas satpam di dalam halaman gereja yang pakai seragam. Ya, saya nggak sempat tanya nama mereka siapa, tapi karena tadi saya langsung disambut oleh panitia, harus masuk dulu, masuk, ya sudah. Nah, saya itu kalau lihat orang, saudara, hati saya itu tergerak ini. Saya harus buat sesuatu untuk orang-orang ini. Saya berkata kepada Papa, 3 orang itu target saya dalam 3 hari ini. Saya nggak tahu saya mau buat apa urusan nanti. Saya nanti pulang saya akan tanya nama mereka. Kalau saudara lihat orang banyak, yang muncul apa? Gereja yang on fire harusnya melihat orang banyak itu ada belas kasihan. Suatu hari saudara saya di kota Tegal, diundang oleh satu gereja, lalu salah satu jemaat saya nginep di rumahnya. Pulang gereja, kami pulang ke rumah. Nah, terus semua perumahan dari satpam bukan di depan. Nah, jemaat ini yang saya nginep di rumahnya itu ngomong, wah tumben dia kok cemberut satpamnya itu. Oh ya, biasanya gimana? Biasanya dia ceria. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong sesuatu, temui dia nanti. Dalam hati sebenarnya, baik Bapak, saya akan temui, tapi saya harus pulang dulu. Nah, selesai makan dengan keluarga, saya bilang, saya sebut nama pemilik rumah, saya mau keluar sebentar. Lu mau beli apa? Enggak beli apa-apa, saya mau ketemu satpam tadi. Kenapa? Loh, katanya hari ini kok cemberut, kenapa? Lah, orang cemberut mesti ditanyain dong, untuk apa? Maksud cuma ditanya gitu saja. Nah, dia heran, oh begitu ya, ayo saya temani. Oh ya baik, saya bilang begitu. Saudara, akhirnya kami bertiga duduk di ruangan satpam itu. Ternyata dia lagi punya masalah berat. Anak yang nomor 2, kalau besok nggak bayar uang sekolah 3 bulan akan dikeluarkan. Ini anak SMA. Dan anak itu adalah harapan dia satu-satunya. Oke, saya langsung tanya, berapa 3 bulan itu? Sekian. Saya keluarkan dompet saya, begitu saya mau bayar, ya pasti orang ini ya tersinggung dong, dia lebih kaya dari saya kok. Mau saya bayar uang sekolahnya tetap. Nggak usah saya aja yang bayar. Oh ya baik. Terus saya ngomong, ya, Pak, saya tahu Bapak orang Islam, nggak masalah. Jangan agama memisahkan kita. Tapi saya mau tunjukkan ada satu pengharapan. Di kitab suci Bapak kan ada Nabi Isa. Panggil nama itu, pasti ada jalan keluar. Karena Isa itu jalan. Udah saudara, saya nggak doa, nggak apa. Saudara dengar, 3 bulan kemudian saya ditelepon oleh yang punya rumah itu. Dia kaget saudara, betul-betul terkejut. Ternyata satpam itu ingin kenal siapa Yesus. Tidak sulit, tidak sulit. Ingat, yang membuat api ini nggak on fire, catat ya, bukan setan, tapi orang pelit. Catat itu baik-baik, serius. Jangan pura-pura nggak dengar, jangan pura-pura budek, awas dalam nama Yesus. Yang membuat api Injil ini padam bukan setan dan neraka, sebab setan dan neraka sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus.
Yang membuat api ini tidak menyala karena kita pelit. Berapa persen kira-kira? Sedikit sekali, ada yang jawab 1%.